Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak hebat. Mudah-mudahan kita semua hari ini dalam keadaan baik tanpa kurang satu apapun. Baik, hari ini kita akan masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemu dan manfaatnya. Materi kelas 6 pembelajaran kedua. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah materi PKN mengidentifikasi makna kewajiban, contoh kewajiban, dan hal yang dilakukan supaya dapat menjalankan dengan baik. Kemudian SBDP mempraktikkan mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran kedua, tema 3, subtema 2. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Nah, ini kita akan melihat penemuan jam mekanik. Dimulai pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian pada tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Nah, pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya, jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari bacaan yang telah kita baca tadi. Yang pertama, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Ya. Nah, sesuai bacaan yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu karena jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Kemudian, yang kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, jam itu bermanfaat sebagai penunjuk waktu. Kita bisa mengetahui waktu karena ada jam tersebut, sehingga kita bisa menggunakan jam tersebut agar kita bisa hidup disiplin. Contohnya, kita berangkat ke sekolah, kemudian kita tahu waktu kapan kita belajar, kapan waktu kita bermain, itu patokannya adalah dari sebuah jam, ya. Baik, selanjutnya kita akan membaca bacaan. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5.00. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat.
Pukul 16.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 hingga 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, setelah kita membaca cerita Siti tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, di sini akan dicontohkan jawaban dari pertanyaan berdasarkan teks yang tadi setelah kita baca. Yang pertama, hal apa yang sudah dilakukan Siti? Nah, tadi kita sudah membaca bahwa Siti melakukan hal yang baik. Apa yang sudah dilakukannya? Bahwa Siti dapat mengatur kegiatannya dengan teratur tadi. Ya, tadi kita sudah baca dari waktu pagi hingga dengan malam, Siti sudah bisa mengatur kegiatannya agar disiplin. Kemudian yang kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, maka jawabannya adalah iya. Ya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur. Nah, seperti tadi kita sudah baca bahwa Siti menempatkan waktu dengan maksimal berbagai kegiatannya. Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya. Nah, Siti mengatur waktunya dengan teratur karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di pertanyaan keempat, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Nah, dengan mengatur waktunya dengan teratur, Siti akan mendapatkan hal yang ia lakukan. Contohnya, ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas sekolah sehingga nilainya bisa meningkat. Itu sebagai contohnya. Nah, ketika kalian bisa mengatur waktunya dengan tepat, maka kalian tidak akan terlambat ke sekolah ataupun juga mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Kemudian yang kelima, menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Ya. Nah, setelah kita membaca tadi, ya, maka Bapak bisa simpulkan bahwa Siti itu adalah pelajar yang baik. Karena sebagai pelajar, ia telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Kemudian, yang keenam, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Ya, maka Siti telah melakukan kewajibannya sebagai pelajar. Mengapa? Karena hal tersebut ia lakukan demi mencapai cita-citanya. Contohnya, Siti mengerjakan PR, kemudian belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Itu adalah salah satu kewajiban Siti sebagai pelajar tadi. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kita tadi melakukan bacaan dari Siti, kemudian di sini ada tabel yang harus kita isi. Nah, datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Betul ya? Nah, mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan dirugikan? Siapa saja yang akan kita rugikan? Ya. Sebagai contoh di sini datang ke sekolah tepat waktu,
kewajiban atau bukan, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, kewajiban atau bukan. Jika kita tidak melakukannya, apa dampak yang akan kita rasakan? Baik, kita akan contohkan diagram yang kita isi. Sebagai contoh, datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu ini merupakan contoh kewajiban, karena merupakan peraturan yang harus ditaati. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sekolah itu mempunyai waktu masuk hingga waktu pulangnya itu teratur. Maka ketika kita melakukan peraturan sekolah, itu adalah kewajiban. Nah, jika dilanggar, maka kita akan mendapatkan hukuman. Kemudian juga akan ada penilaian sikap yang kurang. Kemudian yang dirugikannya adalah diri sendiri, kemudian orang tuanya. Kenapa diri sendiri? Nah, kita tidak akan tepat waktu untuk mengikuti pelajaran. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini juga termasuk ke dalam kewajiban, karena di dalam sistem pendidikan terdapat target materi yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Nah, jika dilanggar, maka akan ketinggalan pelajaran, nilai tugas juga akan dikurangi, kemudian tugasnya menjadi menumpuk. Yang dirugikan itu adalah diri sendiri dan juga orang tua. Itu sebagai salah satu contoh yang harus kita isi. Kemudian selanjutnya, tuliskan contoh-contoh kewajibanmu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh, misalkan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah, misalkan di rumah itu belajar, kemudian membantu orang tua, menjaga kerukunan antara anggota keluarga, menjaga kebersihan. Selanjutnya, di sekolahnya, kalian punya kewajiban datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, patuh terhadap guru, menjaga kerukunan dengan teman. Kemudian tugas di masyarakat, kalian mempunyai kewajiban mengikuti kegiatan kerja bakti, menjaga kerukunan dengan tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian tidak merusak fasilitas umum. Itu salah satu kewajiban di masyarakat. Nah, jangan sampai kita merusak fasilitas yang sudah dibangun di masyarakat yang keperluannya adalah untuk kita atau untuk masyarakat, ya. Kemudian, apa itu kewajiban? Nah, dari bacaan tadi, dari contoh-contoh kewajiban, bisa kita simpulkan bahwa kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah kewajiban. Ya, kita punya yang namanya target, kita punya yang namanya apa yang harus kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, itu adalah sebagai kewajiban yang berhubungan dengan sebuah tanggung jawab. Nah, kalian sebagai pelajar maka ada sebuah tanggung jawab yang harus kalian lakukan sehingga menjadi sebuah kewajiban. Begitu juga di rumah, ya. Kalian mempunyai yang namanya kewajiban dengan orang tua kalian. Baik. Nah, setelah kita tadi melakukan bacaan, nah kita akan dilanjutkan SBDP menyanyikan lagu Maryam Tomong di depan kelas. Nah, sebagai gantinya, kalian hanya cukup menyanyikan lagu tersebut, Maryam Tomong, kemudian buatkan lagu tersebut dalam bentuk pesan suara ataupun juga video, ya. Kemudian silahkan kirimkan kepada guru kalian, ya, dengan aplikasi WhatsApp ataupun juga aplikasi media sosial yang lainnya. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan semoga pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya untuk kita dan juga kita semakin berkembang dalam hal pembelajaran. Dan mudah-mudahan masa COVID ini segera berakhir agar kita bisa melakukan aktivitas belajar seperti biasanya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.